Kalau untuk ibu hamil, dia harus mendapatkan perhatian khusus. Alasannya yang pertama, ibu hamil itu dalam tubuhnya itu terjadi perubahan hormon pastinya selama kehamilan yang menyebabkan sistem kekebalan tubuhnya juga berubah. Dampaknya juga ke gusi. Jadi gusi kalau pada ibu hamil lebih sensitif dibandingkan dengan ibu tidak hamil gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Eresia Permata Bunda, selamat datang di podcast Ngopi Seru, ngobrol penting setiap Rabu. Nah, kali ini kita akan berbagi informasi yang gak kalah penting tapi tetap santai dan mudah dipahami. Nah, bulan Ramadan membuat pola makan dan kebiasaan berubah, termasuk kesehatan gigi dan mulut. Banyak yang mengeluh bau mulut, ada juga yang gusi berdarah, bahkan sampai sakit gigi pada saat puasa. Nah, hari ini kita akan ngobrol seru bersama Dokter Gigi Eresia Permata Bunda tentang cara menjaga kesehatan gigi dan mulut selama Ramadan, khususnya untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita sapa dulu narasumber kita pada siang hari ini. Kita bersama Dokter Frisa Ardela. Gimana kabarnya, Dok? Sehat? Alhamdulillah sehat dia. Oke, alhamdulillah. Oke, Dok, kita langsung aja mulai. Tapi untuk sahabat Eresia Permata Bunda nanti yang lagi nonton live, jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terus nanti kita akan bacakan pertanyaannya dan akan dijawab langsung oleh dokter gigi kita. Oke, Dok, kita mulai ya, Dok. Untuk permasalahan gigi dan mulut pada saat Ramadan. Saat sekarang ini pas bulan Ramadan banyak yang mengalami bau mulut ataupun masalah gigi. Itu sebenarnya kenapa sih, Dok, bisa terjadi hal tersebut gitu? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Widya. Sebenarnya pertanyaan tentang bau mulut atau masalah gigi selama bulan puasa ini memang hal yang wajar ya sebenarnya. Sebenarnya ada beberapa faktor. Yang pertama dari produksi air liur yang berkurang saat puasa. Nah, selama puasa itu kita kan tidak makan dan tidak minum selama berjam-jam. Maka dari itu produksi air liur pun tidak merangsang untuk bekerja sehingga terjadi penurunan air liur, sehingga keadaan rongga mulut kita tuh menjadi kering. Akibatnya kalau keadaan rongga mulut kita menjadi kering, bakteri lebih mudah untuk berkembang sehingga menyebabkan terjadi bau mulut. Terus yang kedua, terdapat sisa-sisa makanan ketika sahur dan berbuka. Nah, biasanya orang kalau lagi puasa ini kan fokusnya ke ibadah ya, makanya mereka kadang lupa untuk sikat gigi atau buru-buru habis sahur langsung tidur gitu kan. Ataupun kalau sikat gigi teknik sikat giginya belum optimal sehingga sisa-sisa makanan masih ada dalam rongga mulutnya. Nah, sisa-sisa makanan inilah yang dapat terurai oleh bakteri sehingga bakteri ini juga dapat menyebabkan terjadi bau pada mulut. Terus yang ketiga, kurangnya minum air putih. Seperti yang kita tahu kan kalau puasa kan tidak minum berjam-jam, pasti kekurangan cairan tubuh. Salah satunya dampaknya ke rongga mulut. Kondisi mulut kita menjadi kering. Akibatnya bakteri mudah berkembang juga bisa menyebabkan bau mulut gitu. Biasanya itu malah sikat gigi ya kalau bulan puasa itu orang kalau biasanya karena itu tadi karena sibuk ibadah jadi malah sikat gigi, jadi orang tidak melakukan sikat gigi ya sehingga menyebabkan itu tadi juga bau mulut. Jadi berpengaruh ya, Dok ya. Berarti dari yang beberapa dokter sebutkan tadi, rata-rata itu lebih ke kebiasaan sehari-hari gitu ya, Dok ya. Kebiasaan sehari-hari. Terus apakah hal itu normal, Dok, dengan bau mulut ketika puasa itu, atau gigi gusinya bisa berdarah atau sampai sakit gigi waktu puasa gitu, Dok? Oke. Kondisinya wajar karena kan kalau belum puasa itu ada beberapa kondisi fisiologis yang terjadi dalam rongga mulut. Yang pertama itu bau mulut. Bau mulut dikarenakan itu tadi air liur kita kering atau kelenjar salivanya kurang bekerja sehingga air liurnya kering ya, dan
bisa menyebabkan terjadi bau mulut. Terus yang kedua, penumpukan karang gigi ya bisa terjadi karena itu tadi sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan secara optimal. Nah, kalau terjadi peradangan gusi biasanya itu disebabkan karena salah satu faktornya juga karena ada karang gigi. Jadi kalau banyak karang gigi, gusi juga bisa meradang gitu. Jadi ternyata sahabat Resia Permata Bunda, yang menyebabkan hal besar itu bukan suatu hal yang wah sekali, tapi cuman kebiasaan kecil yang sering kita tinggalkan. Padahal hanya lupa membersihkan gigi kita ya dok ya. Terus dok, kapan sih dok kondisi seperti apa gitu yang harus kita waspadai dan harus diperiksa ke dokter gitu? Kondisi yang harus kita waspadai yang pertama kalau misalnya ada tanda-tanda dan gejala ya seperti biasanya kalau mulutnya bau tapi kita sebenarnya sudah sering sikat gigi, nah atau dicurigai kenapa bau gitu kan, bisa jadi karena terjadi penumpukan karang gigi bisa menyebabkan bau. Yang kedua, gigi berlubang juga bisa menyebabkan terjadi bau pada mulut. Terus yang kedua juga bisa kalau terjadi nyeri pada gigi kan biasanya terjadi karena gigi berlubang. Misalnya itu patut dicurigai kalau ada tanda-tanda atau gejala seperti ini, bisa diperiksakan ke dokter gigi juga. Terus ada gusi bengkak ini juga salah satunya karena karang gigi tadi faktornya. Karang gigi juga. Karang gigi juga. Terus terdapatnya abses ya, abses itu bisa juga dampak lanjut dari gigi yang berlubang. Oke, gimana sahabat Resia Permata Bunda? Udah paham belum sama yang dijelasin oleh dokter gigi kita pada siang hari ini? Nah, sebelum kita lanjut ke segmen 2 tentang tips menjaga kesehatan gigi pada saat puasa, terlebih dahulu lanjut ke beberapa pertanyaan untuk membersihkan karang gigi nih dok. Biasa kalau untuk membersihkan karang gigi, apakah bisa membatalkan puasa dok? Oke, berarti membersihkannya kan merupakan satu tindakan ya, tindakan ke dokter gigi ya. Mungkin kalau untuk tindakan ke dokter gigi selama bulan puasa itu sebenarnya tidak membatalkan puasa. Kenapa? Selagi itu tidak sengaja untuk menelan air ataupun dengan ketidaksengajaan diperbolehkan gitu. Kan kita dianjurkan untuk tetap merawat ya kesehatan gigi dan mulutnya supaya puasa kita juga berjalan dengan nyaman gitu. Tetap dianjurkan, tetapi asalkan tidak sengaja untuk menelan segala sesuatu yang sifatnya yang bisa ditelan lah gitu. Jadi seperti itu dia. Gimana ya Bunda, sudah dengar penjelasan dari dokter kita? Ternyata kalau lagi membersihkan karang gigi waktu puasa tidak membatalkan ya dok ya. Tapi ingat, jangan sampai ditelan atau dalam keadaan sengaja. Oke, kita lanjut ke segmen 2 mengenai tips menjaga kesehatan gigi pada saat puasa. Menurut dokter, apa aja tips untuk menjaga kesehatan gigi khususnya nih pada selama Ramadan? Mungkin ada beberapa tipsnya ya Nadia ya. Widya ya, yang pertama itu sikat gigi 2 kali sehari. Kalau di bulan puasa itu disarankan sebelum tidur sama sesudah sahur. Yang kedua, pemakaian benang gigi, dental floss atau mouthwash atau obat kumur itu juga disarankan. Biasanya pemakaian benang gigi dan obat kumur ini dapat menjangkau bagian gigi yang tidak terjangkau dengan sikat gigi gitu. Jadi lebih optimal sikat giginya, membersihkan rongga mulutnya. Yang ketiga, jangan lupa untuk konsumsi minum air putih yang cukup gitu selama bulan puasa, juga membantu untuk melembabkan, dapat membuat keadaan rongga mulut kita menjadi lebih lembab gitu. Terus kalau misalnya ada tanda atau gejala seperti nyeri atau bengkak, bisa periksa rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali, mungkin seperti itu. Terima kasih banyak dokter untuk tips menjaga kesehatan gigi pada saat puasa. Tapi ya dok ya, berbicara mengenai cara membersihkan gigi gitu. Banyak di antara di sini yang beranggapan bahwa kalau kita menyikat gigi itu bisa membatalkan puasa dok. Terus banyak yang kayak, alah nggak usah gosok gigi aja biar puasanya nggak keganggu. Gimana menurut dokter mengenai statement seperti itu? Kalau menurut saya tidak setuju ya, karena sebenarnya dengan sikat gigi tidak membatalkan puasa. Malah sikat gigi itu membuat puasa kita
membuat keadaan rongga mulut kita menjadi lebih nyaman gitu. Sedang kalau misalnya kita sikat gigi, asalkan tidak sengaja untuk menelan sama tadi kayak karang gigi tersebut, tetap dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan rongga mulut selama bulan puasa. Tujuannya apa? Mengurangi terjadinya penumpukan karang, mengurangi terjadinya gigi berlubang, sehingga itu tadi jalan ibadah kita menjadi lebih nyaman dan lebih lancar. Selanjutnya kita masuk ke segmen 3 nih dok, mengenai khusus ibu hamil dan anak khususnya. Nah, untuk ibu hamil atau yang menyusui nih dok, apakah perlu perhatian khusus mengenai kesehatan gigi pada saat Ramadan gitu? Apa aja yang perlu dia perhatikan atau hal apa yang perubahan yang berbeda antara ibu hamil dengan yang biasanya gitu dok? Mungkin kalau untuk ibu hamil, dia harus mendapatkan perhatian khusus. Alasannya yang pertama, ibu hamil itu dalam tubuhnya itu terjadi perubahan hormon pastinya selama kehamilan yang menyebabkan sistem kekebalan tubuhnya juga berubah. Salah satunya dampaknya juga ke gusi. Jadi gusi kalau pada ibu hamil lebih sensitif dibandingkan dengan ibu yang tidak hamil gitu. Sehingga emang perlu perhatian ekstra dalam menjaga kebersihan rongga mulutnya gitu. Terus yang kedua, itu tadi dianjurkan untuk menjaga kebersihan rongga mulutnya selama kehamilan. Terus yang ketiga, dianjurkan pada ibu hamil untuk bisa memeriksakan ke dokter gigi pada trimester tertentu. Tidak disarankan pada trimester 1 dan 3, tapi disarankan lebih ke trimester kedua. Kenapa? Karena di trimester ke-1 biasanya ibu hamil itu lebih sensitif ya, biasanya itu sering mual ya, jadi tidak disarankan, dan keadaan kondisi janinnya juga lebih sensitif ya, jadi tidak disarankan di trimester 1. Kalau di trimester 3 juga tidak disarankan karena dalam kondisi ibu hamil yang kehamilannya sudah besar, itu kenyamanan ibu hamil untuk tidak lama di kursi pemeriksaan gitu. Jadi disarankan untuk trimester kedua dengan keadaan yang lebih stabil gitu, itu dilakukan pemeriksaan. Itu pun tindakan-tindakan yang sederhana seperti kayak scaling sederhana atau menambal yang kecil gitu, atau melakukan pemeriksaan additional gitu. Kalau untuk anak-anak gimana dok? Apakah jauh berbeda dengan ibu hamil atau bagaimana dok? Untuk tindakannya? Kalau anak-anak sebenarnya sama aja, cuma kan kalau anak-anak untuk tindakan ke dokter gigi perlu mendapatkan perhatian khusus ya. Perlu adanya orang tua tentunya untuk melakukan distraksi sama tindakan sehingga anak-anak itu tidak takut ke dokter gigi. Seperti yang dokter bilang tadi bahwa anak-anak kan butuh tindakan khusus nih dok untuk membersihkan gigi karena ada hal-hal yang menggiring opini dia atau ketakutan mengenai dokter gigi gitu ya dok. Apakah ada tips atau supaya anak itu tetap rajin gosok gigi, apalagi khususnya pada selama bulan Ramadan gitu dok? Tipsnya Ya biar yang awalnya malas gosok gigi bisa rajin gosok gigi, atau yang awalnya takut untuk periksa gigi sekarang mau periksa gigi gitu dok. Oke. Kalau menurut saya kalau anak ini sebenarnya itu peran dari orang tua sebenarnya. Peran orang tua untuk membantu anak mengarahkan cara sikat gigi yang benar itu sebenarnya. Kalau pada anak yang biasanya kebiasaan malas sikat gigi, mungkin bisa kita lakukan dengan cara yang pertama itu kita perlihatkan ya video edukasi dari YouTube atau dari mana tentang sikat gigi gitu. Terus juga tanamkan ke anak bahwa ini merupakan suatu hal yang harus terus-menerus dilakukan untuk menjaga kesehatan rongga mulutnya. Terus yang ketiga juga jangan lupa kita kalau sebagai orang tua ya dikasih reward ke anak-anak. Kalau misalnya sesudah dia melakukan sikat gigi dikasih hadiah atau apa, sehingga anak-anak itu bakal rajin untuk menyikat gigi gitu, sehingga kedepannya bakal menjadi kebiasaan gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke dok, terima kasih banyak dokter atas tipsnya supaya anak-anak untuk ayah bunda di rumah bisa menerapkannya dalam keluarga ya dok ya, apalagi yang masih punya anak-anak yang
takut untuk gosok gigi atau malas gosok gigi. Nah, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, ada pertanyaan dari ayah bunda yang masuk melalui kolom komentar Instagram. Kita bacain dulu ya dok ya. Dok, kapan sih kita harus gosok gigi agar mulut kita tidak bau selama puasa? Lebih ke waktunya dok. Apakah pagi, siang, atau malam gitu dok? Untuk sikat gigi selama bulan puasa itu dianjurkan sebelum tidur ya, Sebelum tidur dan setelah sahur. setelah sahur. Kenapa sebelum tidur dan setelah sahur nih dok? Biar ayah bunda yang bertanya ini lebih paham gitu. Kenapa harus sebelum atau sesudah sahur? Harus minimal 2 kali ya, 2 kali sehari. 2 kali sehari. Dengan waktu yang disebutkan tadi. Karena ketika kita beraktivitas selama bulan puasa dari sebelum tidur dan setelah sahur itu dianjurkan karena kan itu waktu kita makan gitu. Karena waktu makan berbuka. Ya, terus dianjurkan sebelum tidur karena kita sudah buka. Jadi bisa kita bersihkan sikat gigi sebelum tidur. Terus ketika sesudah sahur, ketika kita sudah sahur makan baru kita sikat gigi sesudah sahur. Jadi bakteri-bakterinya itu tidak menumpuk, sisa makanan itu tidak menumpuk lebih lama dalam rongga mulut. Maka di waktu itu yang disarankan. Gimana ya bunda? Sudah dengar penjelasan dari dokter kita, maka diterapin ya dok ya. Selanjutnya ada lagi nih dok, bolehkah menggunakan siwak sebagai pengganti sikat gigi nih dok saat puasa dok? Mungkin siwak kalau untuk sekarang udah tidak digunakan ya, cuma boleh-boleh saja. Ada nggak pesan singkat atau yang paling penting menurut dokter antara beberapa tips yang udah disampaikan tadi yang harus dikerjakan dan yang harus didahulukan gitu dok? Untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut selama bulan puasa itu penting sebenarnya, dengan melakukan beberapa tindakan sederhana dan dilakukan secara terus-menerus yang pastinya harus dilakukan secara konstan. Yang paling penting itu ya yang mendasar itu adalah sikat gigi. Sikat gigi dengan tambahan juga itu ada pemakaian benang gigi sama obat kumur juga bisa dibarengi untuk melakukan pembersihan rongga mulut yang lebih optimal gitu. Terus juga tadi ada konsumsi minum air putih juga disarankan lebih banyak biar dapat menyebabkan rongga mulut kita menjadi lebih lembab gitu kan. Terus juga kurangi makan makanan yang manis atau lengket yang bisa menyebabkan terjadinya pembentukan lubang pada gigi. Terus juga jangan lupa untuk memeriksakan gigi ke dokter gigi pastinya ya, secara berkala 6 bulan sekali. Tapi sebelum kita lanjut tutup nih dok ya, kita mau promosi dulu untuk jadwal praktek dokter Frisa sendiri. Baik ayah dan bunda semuanya, saya merupakan dokter gigi di RSI Permata Bunda dengan biasanya itu si pagi prakteknya, jam 9 sampai jam 12 pagi gitu. Dicatat ya bunda, dokter Frisa prakteknya Senin sampai Jumat di jam 9 sampai jam 12. Nanti untuk ayah bunda yang mau konsultasi langsung ke dokternya bisa langsung datang ke Rumah Sakit Permata Bunda. Ini ada lagi nih dok, pertanyaan lagi nih. Berapa bulan sekali kita harus scaling gigi dok? Kalau untuk setahun ada 2 kali atau 6 bulan sekali kita harus rutin cek kesehatan ke dokter gigi. Salah satunya bisa melakukan itu tadi pemeriksaan karang gigi atau penebalan gigi atau apapun masalah yang ada dalam rongga mulut bisa kita rutin cek ke dokter gigi 6 bulan sekali gitu, atau 2 kali dalam setahun. Jangan lupa ya bunda yang merasa ada keluhan gigi bisa langsung datang ke RSI Permata Bunda karena di sini udah ada dokter Frisa Ardella yang akan melayani ayah bunda yang datang sesuai dengan keluhan yang ada. Terus juga ada nih dok, ini yang terakhir ya ayah bunda. Untuk pertanyaannya, ada yang bertanya nih dok, kenapa sakit gigi itu sering muncul menjelang maghrib dok katanya? Apakah bakterinya juga ikut azan gitu dok? Gimana dok mengenai sakit gigi datang waktu maghrib, terus bakterinya kalau azan apakah juga ikut gitu? Kenapa datangnya maghrib, siangnya nggak sakit gitu dok?
Secara teorinya ya, kalau gigi yang berlubang yang kalau udah nyampe ke dekat-dekat saraf itu biasanya emang sakit. Walaupun kita tidak melakukan lagi makan gitu, bisa tiba-tiba sakit gitu, atau lagi tidur tiba-tiba sakit, bisa seperti itu gitu. Oke, kadang datangnya juga tiba-tiba ya dok Tiba-tiba. ya. Apalagi kalau maghrib habis puasa berbuka makan yang manis-manis gitu bisa ya. juga merasa terjadinya sakit gigi juga kalau giginya berlubang parah gitu ya. Ya, berarti untuk yang bertanya tadi yang giginya ngilu sebelum maghrib, berarti kurang-kurangi makanan yang manis atau yang dapat memicu sakit gigi itu sendiri ya dok ya. Dari ayah bunda yang bertanya waktu live nanti untuk informasi kita ada giveaway gitu ya dok. Oke sahabat Eresia Permata Bunda, jangan lupa jaga kesehatan gigi dan kontrol giginya secara rutin. Gak kerasa obrolan kita pada hari ini sudah sampai ke penghujung episode dok. Terima kasih untuk Dokter Risa Ardela yang sudah mau berbagi informasi kepada ayah bunda mengenai kesehatan gigi dan mulut khususnya pada bulan Ramadan. Ngobrol penting setiap Rabu, obrolan sehat penuh makna. Terima kasih sudah setia mendengarkan. Sampai jumpa di Ngopi Seru selanjutnya. Saya Widya Agustina Wanda, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.